Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Siapa kata gelasnya? Dira, Bu. Silakan gelas untuk belajar ya. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ibu akan ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Uci Kursia, Cabut, Bu. Intan Lydia Putri, Hadir, Bu. Maharani Adora, Cabut, Bu. Pramita Salsabila Zahra, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Dira Desti. Hadir, Bu. Teman-teman yang lain Saya kemana? tidak hadir akhir-akhir ini, Bu. Ya banyak yang maleh hadirna, Bu. Mas, nanti aku proses saja nilai mereka. Baiklah, Anda semuanya. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan membuat peraturan dulu ya di kelas ini. Sewaktu Ibu menjelaskan, tidak ada yang sibuk di belakang. Kalau ada yang sibuk di belakang, nanti Ibu minta menggantikan Ibu di depan. Bisa ya? Baiklah, kita masuk ke pertemuan pertama pada materi yang baru ya, yaitu mengenai teks anekdot. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya kepada Ananda dahulu. Apakah Ananda pernah mengenal teks anekdot? Sudah mendengarnya atau mengetahuinya? Belum. Oh, ya, berarti ini pelajaran baru ya. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, Ananda dapat mengetahui pengertian dari teks anekdot serta ciri-cirinya. Terus unsur kebahasaan yang ada pada teks anekdot sama struktur teks anekdot. Baiklah, kita lanjut pertemuan yang pertama, yaitu pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik atau lucu atau menghibur ya, yang sifatnya menceritakan orang penting, biasanya bersifat nyata. Jadi teks anekdot ini adalah cerita lucu yang berdasarkan fakta atau nyata. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, silakan bacakan Sylvia. Yang pertama mampu menghibur, Bu. Lanjut. Yang kedua memiliki sifat menggelitik. Yang ketiga memiliki sifat menyindir. Yang keempat bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima memiliki tujuan tertentu. Yang keenam kisah yang disajikan hampir sama dengan dongeng. Yang ketujuh menceritakan tentang karakter hewan manusia, Bu. Ya, yang dibacakan sebelumnya tadi merupakan ciri-ciri teks anekdot. Jadi teks anekdot ini sifatnya menghibur dan tidak melihat siapa yang akan dikritik tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks anekdot, yaitu yang pertama membangkitkan tawa pembaca, memberikan hiburan sebagai sarana untuk mengkritik. Silakan Intan, tolong bantu bacakan. Struktur teks anekdot. Pertama, abstrak. Terdapat pada bagian awal paragraf yang mana biasanya memberikan gambaran awal kepada pembaca. Yang kedua, orientasi. Bagian yang menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang sedang terjadi. Yang ketiga, kritis. Bagian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama pada teks. Yang kelima, empat reaksi. Merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Yang kelima, koda. Bertujuan sebagai penutup sekalian membedakan dari pembunuh cerita anekdot. Nah, itu adalah struktur teks anekdot. Tadi apa saja struktur teks anekdot? Ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, Bu. Nah, betul. Selanjutnya yaitu unsur kebahasan pada teks anekdot. Dira Desti, silakan bacakan. Yang pertama
waktu lampu, yang kedua Lampau. lampau. Bukan lampu ya. Ya, Bu. Yang kedua menggunakan kata penghubung, yang ketiga menggunakan kata kerja, yang keempat menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu, yang kelima menggunakan jenis pertanyaan retorika, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Terima kasih ya. Ya, Bu. Nah, untuk Ananda lebih paham mengenai teks anekdot, Ibu ada menampilkan sebuah video. Jadi silakan Ananda simak karena ini akan bersangkutan dengan tugas yang akan Ibu berikan. Ya, Bu. Perhatikan ya. Perjalanan hidup seorang Pak Raden. Mesti Ananda semua kenal dengan Pak Raden ya. Tidak, Bu, nggak kenal aku, Bu. Yang pemain di laptop si Unyil. Tidak, Pak Bu. Raden, tahu Oh, kan? iya, Bu. Nah, itu tuh merupakan teks ceritanya berdasarkan nyata berserta karena perjalanan hidup beliau diceritakan oleh narasumber yang terdekat seperti keluarga ataupun sahabat beliau. Baiklah, tugas kalian Anda semua yaitu Ibu akan memberikan teks yang mana judulnya itu masing-masing kalian berbeda. Nanti kalian mencari kalimat fakta atau opini yang terdapat pada teks ataupun komik yang Ibu berikan. Ini berkelompok ya Ananda, karena banyak yang tidak hadir, maka Ibu hanya membagi kalian menjadi satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Jadi kelompoknya Intan, Dira, sama Sylvia. Baik, Bu. Ya Bu. Ini buat Sylvia teksnya ya. Ya, Bu. Ini kertas untuk Kasih, Bu. ya. Ini untuk Intan. Intan ya. Ibu cantik, Bu. Terima kasih ya. Bu, ahli kayak Bu. Kerjakan itu dulu ya. Ya, Nah, Bu. Skincare Ibu air wudhu kan, Bu. ya, tugas Masya Allah. kalian di sini menentukan kalimat fakta sama opininya. Ya, Bu. Berdasarkan video yang telah kita nonton tadi ya. Ya, Bisa Bu. ya. Bisa, Bu. Aku aja nggak dikerjain, Bu. Kalimat fakta sama opini, Bu. Opininya ya. Nggak ada tips, Pak. Ya, ada kendala? Tidak, Bu. Sudah dapat, Bu. Sudah temu. Dira, ada kendala? Kendala tidak ngerti, Bu. Cari ya kalimat faktanya itu seperti misalnya hasil wawancara dengan orang. Terus opini ini adalah pendapat-pendapat yang tidak disertai dengan bukti-bukti. Karena Intan sudah ketemu. Sedikit lagi ya. Iya, Bu. Apakah tugasnya sudah siap? Sudah, Bu. Silahkan pada Dira, Intan, sama Sylvia bacakan hasil diskusinya ya. Di tempat duduk aja apa di depan, Bu? Di depan. Baik, Bu. Kira dulu. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya sendiri, yaitu yang pertama, kalimat fakta yang terdapat dalam pasien lupa orang tua karena kecanduan ponsel. Yang pertama, Rumah Sakit Jiwa Daerah RSUD Dr. Arif Gahudin, Solo, Jawa Tengah mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah kecanduan ponsel. Bahkan dalam 3 bulan terakhir sudah ada 35 pasien kecanduan ponsel yang berobat ke rumah sakit Solo. Ya. Kalimat opini terdapat pada berita tersebut, menurutnya dalam menangani pasien kecanduan ponsel disesuaikan dengan gejala yang muncul. Tema
pembahasannya yaitu kalimat fakta ada kalimat yang berisi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan kalimat opini merupakan sebuah ide, pendapat, gagasan ataupun argumen yang disampaikan terhadap sudut pandang tertentu bersifat subjektif. Sekian, terima kasih. Terima kasih Adira. Selanjutnya kepada Intan. Intan dulu ya Sylvia. Tadi dia udah angkat tangan. Ya. Apapun. Baiklah, saya akan membacakan fakta dan opini pada komik Konsumen Candu. Yaitu fakta dan opini pada komik Konsumen Candu adalah kisah yang terinspirasi oleh kebencian masyarakat atau ketergantungan terhadap kontrol dan teknologi yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. Tidak hanya itu, komik ini juga memberikan solusi alternatif untuk menggunakan ponsel secara bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk keperluan yang bermanfaat. Kemudian, Bu. Terima kasih ya Intan. Selanjutnya terakhir Sylvia. Ya, Bu. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi saya, yaitu kalimat opini dan fakta pada judul pasien anak kecanduan ponsel bertambah di RS Rumah Sakit Jiwa Solo. Kalimat opininya yaitu menurutnya dalam menangani pasien kecanduan ponsel disesuaikan dengan gejala yang muncul. Ya. Kalimat faktanya berdasarkan data yang diambil pada peristiwa yang sudah terjadi ditandai oleh kalimat adanya kenaikan signifikan jumlah pasien, dan kalimat berikutnya bahkan dalam 3 bulan terakhir sudah ada 35 pasien. Nah, jadi pembahasannya kalimat fakta ini adalah kalimat yang berisi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan kalimat opini merupakan sebuah ide, pendapat, gagasan ataupun argumen yang disampaikan terhadap suatu sudut pandang tertentu dan bersifat subjektif. Udah, Bu. Makasih ya Sylvia. Silakan duduk. Ya, Bu. Nah, untuk apa yang Ananda bacakan tadi sudah benar ya. Berarti Ananda memahami apa itu kalimat fakta serta kalimat opini dalam sebuah teks. Karena waktu kita sudah mulai habis, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai teks anekdot. Teks anekdot ini adalah teks yang berisikan cerita lucu atau mengkritik yang bersifat nyata. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan dari Ananda semua? Tidak, Bu. Jika tidak, baiklah kita akan lanjut untuk pertemuan selanjutnya ya. Akan masuk ke tahap yang lebih mendalam mengenai teks anekdot. Ya, Bu. Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.